Sekali lagi tepuk semangat. 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 Ya, bentar Ibu kasih 2 jempol buat anak-anak Ibu yang sudah pintar. Nah, selanjutnya Ibu mau aksen kalian dulu ya. Sebentar. Hafiz. Putri. Naza. Puput. Rahel. Hadir. Nah, itu semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti berkah dan juga bermanfaat. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Hafiz. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Yang bertugas Putri silakan maju ke depan. Yang lainnya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama ya. Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau bisa, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, posisi berdiri dan juga siap. Dan menyanyikannya dengan hikmat supaya apa? Agar kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan juga menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Seperti itu ya, paham? Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak ya hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu ya? Nah, agar kalian tahu, Ibu akan membagikan buku kepada kalian. Nah, sudah ya, silakan dibaca bukunya selama 10 menit ya, cukup waktu
sempurna, hormatkan Islam. Ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas mereka. Kita melakukan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai yang dari daerah Cirebon. Kemudian ia juga memperbaiki dan memperbaiki arus sungai Cibubur sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena masyarakat mereka pada kerajaan Kalimantan untuk memperbaiki pejabat yang meraja dari perang tanggalan utara kerajaan. Setelah Raja Gunawan berhasil menyelesaikan kerajaan menjadi aman. Rakyatnya di kerajaan Tarumanagara kemudian hidup aman dan sejahtera. Ketika lubang tersebut berjajar cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi lalu coba menggeser posisi setiap kata sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Cahaya datang perhatikan seperti pada gambar. Arahkan cahaya tembok ke arah titik. Perhatikan apa yang terjadi. Cahaya dapat dibantukan untuk pencobaan menggunakan dua cermin dan derajat. Coba perhatikan posisi cermin yang berbeda dan menggunakan sebanyak-banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Cahaya dapat dibiasakan percobaan menggunakan derajat yang setengah kalian berlanjut di hadapan di dalam kehidupan. Amati lensa dari sisi samping memperjelas bagaimana penerbangan dan besar lensa dibandingkan aslinya. Nah, kalian sudah membaca kan tadi? Kira-kira tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belajar apa? Tema 5. Ya, tema 5. Sutana berapa? 1. Pembelajaran ke? 1. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang pahlawanku. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya ya, kira-kira pada tanggal 10 November kita mau memperingati hari apa sih? Pahlawan. Ya, hari pahlawan. Kira-kira ada yang tahu nggak nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Angkat tangan? Angkat tangan dong. Ya, benar. Bung Tomo, Nazar benar. Yang lain? Iya, benar. Ya, benar, Soeharto. Ada lagi? Nah, kalian semua sudah mengetahui contoh-contoh pahlawan yang ada di Indonesia. Pintar sekali, Bu, kasih 2 jempol buat kalian. Nah, pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada abad sebelumnya juga terdapat pahlawan-pahlawan dan juga raja-raja yang memperjuangkan kehidupan rakyat seperti membantu rakyat dalam kehidupannya. Nah, setiap raja dan pahlawan tersendiri memiliki perjuangan dan sikap kepahlawanannya sendiri. Seperti itu, paham ya? Nah, sekarang yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan juga kita nanti akan mencobakan pembuktian sifat-sifat cahaya. Nah, nanti kira-kira sifat-sifat cahaya itu ada berapa sih? Bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu akan terbentuk? Nah, nanti akan kita pelajari selengkapnya. Sekarang kalian buka halaman
berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rahel. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Sudah, selanjutnya dilanjutkan oleh Fitri. Raja Purnawarman juga berani memikir angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk mengurangi pajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perangkap, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Selanjutnya Puput. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, terdapat baginya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruten. Ya, sudah pintar ya, kalian sudah lancar untuk membacanya. Sekarang Ibu mau tanya, Raja Purnawarman itu berasal dari kerajaan mana ya tadi? Tarumanegara. Ya, benar sekali, kerajaan Tarumanegara. Pada abad keberapa? Pada tahun keberapa? 395 Masehi. Ya, benar. Perjuangan apa ya kira-kira yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ada yang tahu nggak? Katakan kalau ada yang tahu. Membangun aliran sungai. Iya, benar. Pintar sekali. Untuk Rahel yang lainnya? Apa ya tadi? Membasmi apa tadi? Membasmi perampok. Perompak. Ya, betul ya, bukan perampok. Ada nggak yang lainnya? Apa lagi? Selain itu? Sudah ya? Nah, sikap kepahlawanan apa ya yang kira-kira dimiliki oleh Raja Purnawarman? Ada yang tahu? Kira-kira apa kalau bisa berani bisa membasmi perompak itu? Berarti mempunyai sikap apa ya Raja Purnawarman? Angkat tangan? Keberanian. Ya, benar sekali, keberanian. Ada lagi? Kalau Raja Purnawarman itu mensejahterakan rakyatnya, berarti mempunyai sikap apa? Bijaksana. Ya, bijaksana. Sudah pintar sekali anak-anak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sebagai kecintaan rakyat Tarumanegara terhadap Raja Purnawarman itu dibuatkan apa ya Raja? Berupa prasasti yang berbentuk telapak kaki. Ya, prasasti itu dinamakan sebagai prasasti Ciaruten. Ya, pintar sekali. Sudah hebat sekali. Masih semangat nggak sih? Masih. Kalau masih, Ibu mau ngetes semangat kalian. Tepuk semangat. Ya, pintar. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nanti masing-masing kalian mengambil nomor urut yang ada di sini. Kalau kalian dapat nomor 1, berarti kalian menjadi kelompok 1. Dan kalau kalian mendapat nomor 2, berarti kalian menjadi kelompok 2. Nah, silakan habis dulu. Ibu yang di sini. Ya, silakan dibuka. Yang menjadi satu. Ya, berarti yang menjadi kelompok 2 silakan langsung gabung ke kelompoknya. Seperti itu ya. Ya, sudah ya. Untuk menambah wawasan kalian, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nah, silakan kalian menulis sikap kepahlawanan dan juga perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk mensejahterakan
Gimana kira-kira kalau rajanya tidak mempunyai sikap kepahlawanan, apa yang akan terjadi kira-kira? Dari depan rakyatnya gimana? Sudah ya pembicaraannya? Nah sekarang silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya di depan salah satu saja. Siapa? Ayo, Putri saja. Ayo yang berani dong, biar kayak aja. Kelompok 2 nanti ya. Kelompok 1. Oh ini masuk kelompok 1 ini. Ya udah kelompok 1 lagi. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman memerang bajak laut, memberantas perompak, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, bijaksana karena memperhatikan kesejahteraan rakyat, rela berkorban. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman kehidupan rakyat menjadi aman dan sejahtera. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Tidak akan sejahtera, warga tidak akan bersatu. Silakan kelompok 2. Ya, silakan duduk. Nah, ternyata anak-anak ibu sudah memahami apa saja perjuangan dan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Tetapi ya, ibu mau menyampaikan pesan, jika ada teman kalian yang berbicara di depan, hendaknya kalian menghormati dan menghargai teman kalian yang berbicara. Jangan kalian ngobrol sendiri dengan teman yang lain. Itu nanti akan mengganggu teman yang sedang berbicara di depan. Seperti itu, paham ya? Nah, sekarang tepuk jempol untuk kalian semua. Bisa? Bisa. Tepuk jempol. 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 Bagus. Nah, sudah paham. Selanjutnya ibu mempunyai apa ini, ada yang tahu? Ya, ini senter. Nah, biasanya senter ini digunakan buat apa sih? Menerangi ruangan yang gelap. Pintar. Biasanya kalau mati lampu, ini juga dibutuhkan ya buat penerangan seperti itu. Nah, kenapa sih Bu Guru bawa senter ke pembelajaran hari ini? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Nggak tahu ya? Nah, ini kalau senter ibu apa namanya? Kelihatan kan senternya?
Yuk. Nah, sekarang perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Jadi kelompok satu ini di bawah. Sudah. Kelompok 2 silakan maju. Nah, ini di bawah. Sudah dapat semua ya alatnya? Nah, kemudian tugas kalian sekarang adalah mengamati dan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, percobaan kita melakukan pengujian cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian satu yang bening dia dapat pakai buka di sini. Jangan kalau terjadi ini terus itu kalau pakai tembak. Tembus ya? Tembus ya cahayanya. Berarti benar ya kalau cahaya mempunyai sifat menembus benda bening. Coba yang kertas itu pakai yang tidak bening, karena apakah tetap nembus? Nembus enggak? Enggak ya? Nah, berarti sifat cahaya yaitu menembus benda bening. Nah, kalian sudah tahu ya, kalau cuma bisa benda bening aja, kalau kertas itu nggak bisa. Silakan kalian tuliskan percobaan apa, terus tujuan percobaannya apa, alat berdasarnya apa, dan nanti kesimpulannya apa. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok ya. Nah, kalian tahu nggak ini buat apa? Percobaan apa? Pensilnya ini buat apa? Coba amati dari samping. Pensilnya kelihatan gimana? Ini kelihatan mata ya. Kenapa ya bisa begitu ya? Karena ini adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan, bukan dibiaskan. Nah, contohnya seperti ini. Pensil kalau dimasukkan ke dalam gelas, awalnya pensilnya nggak apa, lama-lama itu kan jadi patah kan kalau dari samping. Nah, itu karena ada pembiasan cahaya. Sudah paham kenapa kok pensil dimasukkan ke gelas bisa kelihatan patah? Sudah ya? Kalau sudah, kalian diskusikan ini nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alat dan bahan, dan kesimpulannya. Nanti didiskusikan bersama kelompok ya. Menentukan cahaya, sifat cahaya. Sudah ya diskusinya? Sudah. Sekarang gantian kelompok 2 yang presentasi duluan tadi ke depan. Silakan, ayo gantian. Tadi kan sudah Putri membacakan hasil diskusinya tadi. Ya. Coba nama percobaan pensil yang terlihat patah. Tujuan percobaan untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan: 1. Gelas. 2. Pensil. 3. Air. Langkah kerja: isi gelas dengan air. Masukkan pensil ke dalam gelas. Hasil pengamatan: pensil terlihat patah karena pembiasan cahaya. Kesimpulan: pembiasan cahaya terjadi karena arah lambat cahaya dibelokkan. Hal ini dibuktikan dengan pensil yang terlihat patah saat dimasukkan gelas yang
mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat baik sekali. Kita beri tepuk jempol yuk. Tepuk jempol. 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 Bagus. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Nama percobaan menulis benda ini. Tujuan percobaan membuktikan sifat cahaya, arah dan cara, dan termikabel masyarakat. Lambang kerja 1. Arah konsentrasi pada mikabelnya. 2. Cara yang dapat tembus. Hasil pengamatan. Cara yang dapat menembus benda bening. Kesimpulan. Cara yang dapat menembus benda bening hal ini terjadi karena benda bening dapat meneruskan cahaya. Hal ini dibuktikan dengan cahaya yang dapat menembus mikabelnya. Silakan duduk. Nah, kelompok 1 juga udah baik banget presentasinya. Kita beri tepuk jempol yuk untuk kelompok 1. Tepuk jempol. 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 Bagus. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan, kira-kira ada berapa sifat cahaya ya? 4. Ada 4 sifat cahaya. 4 sifat cahaya. Yang pertama ada apa? Siapa yang bisa? Cahaya menembus benda bening. Ya, benar sekali. Cahaya menembus benda bening. Yang kedua, siapa yang tahu anak-anak? Cahaya dapat dibiaskan. Ya, pintar sekali Puput. Yang ketiga, siapa yang tahu? Cahaya dapat dipantulkan. Ya, pintar. Najwa pintar. Yang terakhir, ada yang tahu nggak apa sifat cahaya? Cahaya dapat yang center tadi apa? Terang, Memantul. merambat, lurus. Ya, benar. Nah, sudah pintar sekali anak-anak ibu sudah mengetahui 4 sifat cahaya. Jadi percobaan tadi yang pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air membuktikan sifat cahaya apa? Cahaya dapat dibiaskan. Kurang keras cahaya? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, kita kalau yang satunya tadi kalau menggunakan senter dan mika bening, pembuktian cahaya lurus. Cahaya menembus benda bening. Ya, benar. Cahaya menembus benda Bening. Nah, kita memang sifat cahaya itu ada 4. Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan juga cahaya dapat dibiaskan. Oke, tadi hari ini kita belajar tentang apa aja tadi? Yang pertama, Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu raja di kerajaan pada tahun 395 Masehi. Nah, benar. Tadi perjuangan Raja Purnawarman apa aja ya? Membangun. Aliran sungai. Terus yang kedua membasmi Eropa. Terus sikap kepahlawanan apa yang ada di dalam diri Raja Purnawarman? Bijaksana. Apa lagi? Pemberani, apa lagi? Rela berkorban. Rela berkorban. Nah, pintar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi soal evaluasi kepada kalian untuk menambah pengetahuan kalian dan juga penguatan tentang materi hari ini. Soal evaluasi ini dikerjakan individu ya, tidak kelompok. Jadi jangan melihat pekerjaan
Nah, sudah ya, sudah selesai mengerjakan. Nah, silakan dikumpulkan ke depan. Oke, nah nanti Ibu akan koreksi, Ibu bagikan hasil soal ini besok ya untuk kalian pelajari lagi. Nah, sekarang Ibu akan memberi tindak lanjut kepada kalian berupa PR ya. Silakan dicatat PR-nya. Sudah? PR-nya yaitu mencari raja-raja yang ada di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan beri contoh peninggalannya apa saja. Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Ya, sudah. Dikumpulkan besok sebelum kita memulai pelajaran yang baru. Sudah? Silakan kalian berkemas. Mungkin ada yang ditanyakan apa? Apa? Oh, tidak jadi. Berarti sudah paham ya dengan tugasnya? Nah, silakan kalian berkemas. Nah, sebelum pulang, marilah kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus, bisa? Jadi silakan maju ke depan untuk memimpin. 1, 2, 3. Teman-temannya boleh disuruh berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia membela negara kita. Ya, sebelum doa, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah dan bermanfaat. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu